Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, adabnya orang kaya itu supaya selamat, ayyaskhwa bimalihi wa la yabkhal. Dia pemurah dengan hartanya dan tidak kikir. Si kaya ini pemurah dan kada kikir. Ujar Nabi kita, al-jannah darul askhia. Surga itu adalah negerinya orang-orang yang pemurah. Rasulullah mengatakan, inna sakhiya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pemurah itu dekat dari Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat neraka. Arti pemurah itu macam apa? Orang kaya itu disebut pemurah. Nah ini yang perlu. Orang kaya yang kada pemurah itu dihukum oleh Allah, hukumannya berat. Jangan sampai ada artinya melihat atau mengetahui di sekelilingnya ini ada orang yang kesengsaraan, ada orang yang kada kau makan, ada orang yang kada kau berpakaian, ada orang yang kada kau berubat. Ini tanggung jawab orang-orang yang kaya di daerah itu. Rasulullah mengatakan ta'amul jawad dawa wa ta'amul bakhil da. Artinya apa? Makanan orang yang pemurah itu adalah obat. Kalau orang nih pemurah besaruan lawan kita, lah kasih itu laki. Makanan di rumah itu semua adalah obat untuk kita. Orang tuh dikenal pemurah, dikenal pemurah. Karena kalau dikuliah makan pemurah tuh orang tahu kan aja. Nah, bila memberi makanan lawan kita, itu makanan tuh obat bagi kita. Wa ta'amul bakhil dah. Kalau makanan dari orang yang bakhil jadi penyakit di awak kita. Orang tuh pemalar seruan yang itu laki. Kenapa? Makanannya penyakit. Itu hadis Nabi mengatakan ta'amul bakhil da. Makanan yang diberikan oleh orang yang bakhil itu adalah penyakit dalam awak kita. Penyakit apa? Penyakit yang mengganggu ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan penyakit jasmani. Apa kita makan orang bakhil bebisul awak, bukan itu maksudnya. Cuma hati kita jadi malas beribadah, hati kita jadi cinta kepada dunia. Kenapa? Karena makanan dari orang yang cinta kepada dunia. Yang keempat, orang yang kaya itu adalah adabnya ayyuksira ma'rifatal fuqara'is sabirin ar-radin as-salihin wa yu'inuhum. Bahwa orang kaya ini mesti banyak kenal dengan orang-orang fakir yang sabar, yang ridha, yang saleh. Wa yu'inuhum, dan membantu mereka. Jadi orang kaya cari siapa-siapa ada orang fakir, nang orangnya saleh, orangnya ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya sabar. Nah, orang fakir seperti itu perlu dibantu. Kenapa? Sebabnya karena kita membantu orang fakir nang macam itu, kita berinya makan, dimakannya makanan kita, awaknya jadi kuat, dibawanya sembahyang, dibawanya beribadah, dibawanya membaca Quran. Tak empat kada kita memberi makan kepadanya. Nah, banyak-banyak kenal lawan orang fakir. Tapi orang fakirnya kada sembarang fakir. Fakir nang sabirin, nang radin, nang salihin. Rasulullah SAW bersabda, aksiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu indahumul ayadiya fa inna lahum daulah idza kana yaumul qiyamah qila lahum unzuru man at'amakum kisrah
aw saqakum syarbah aw kasakum thawba fakhudhu biyadihi summa mdhu bihi ilal jannah. Ujar Nabi kita, banyak-banyaklah kalian kenal lawan orang-orang fakir. Fakir nang macam tadi takrifnya, kriterianya. Orang fakir nang salih. Banyak-banyak kenal kepada mereka dan banyak-banyak berjasa kepada mereka. Ujar Nabi kita, banyak-banyak berjasa kepada orang fakir nang salih. Karena ujar Nabi, mereka punya kekuasaan, mereka punya daulah. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apa itu artinya daulah? Ujar Nabi, di hari kiamat kaina, di hari kiamat kaina orang-orang fakir yang saleh, orang fakir yang sabar, orang fakir yang ridha, dia begitu hendak masuk ke dalam surga, disuruh oleh Allah, wahai fakir, itu cari orang-orang yang pernah memberi engkau makan, cari orang yang pernah memberi engkau pakaian, cari orang yang pernah memberi engkau minuman, tarik bawa dia ke surga. Nah ini maksudnya ujar Nabi kita, banyak-banyaklah kenal lawan orang fakir dan banyak-banyak berjasa kepada mereka, orang fakir yang salih tentunya tadi. Nah ini adabnya orang kaya, supaya selamat kekayaannya itu kadang membawa dia kepada neraka, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, an la yulhiyahu ghinahu an dzikrillah wa la yajurrahu ila ma'siyatillah. Yang terakhir, adabnya orang kaya itu adalah jangan sampai kekayaannya itu melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang, jangan sampai karena kekayaannya sembahyang tak keluar waktunya. Dan jangan sampai kekayaan itu menarik kepada yang maksiat. Menarik kepada yang maksiat. Kalau orang kaya beradab dengan adab yang 5 tadi, maka dia akan terselamatkan daripada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa aku lihat penghuni neraka itu kebanyakannya adalah orang-orang yang kaya.